Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Selamat menyambut hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Senin tanggal 6 Juni 2022. Mari sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan yang beracu pada bacaan harian Gereja Toraja dari 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 11. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam tata kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat setiap kasih setiamu yang Engkau terus nyatakan bagi kami. Terima kasih bahwa pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Mengawali hari kami hari ini, kami hendak disapa oleh firman kebenaran-Mu. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami aplikasikan dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Amin, firman Tuhan. Dari keseluruhan bacaan kita 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 11 ini diberi satu tema, yaitu hikmat sejati. Jika dikatakan hikmat sejati, itu berarti bahwa ada hikmat yang tidak sejati. Bapak Ibu yang kekasih, semua orang merindukan untuk hidup dalam kebijaksanaan, untuk hidup dalam berhikmat. Akan tetapi tidak semua orang hidup dalam hikmat yang sejati. Banyak orang yang menyangka, banyak orang yang mengaku hidup dalam hikmat, akan tetapi kelihatannya perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Mungkin saja hikmat manusia terdengar dengan indah, tetapi belum tentu hikmat itu mengarahkan kepada Kristus. Itulah sebabnya Paulus dalam nats ini menjelaskan tentang hikmat yang benar, tentang hikmat yang sejati, di mana hikmat yang sejati ini sifatnya tersembunyi, sifatnya rahasia. Dalam ayat 6 dikatakan, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yang telah matang ini merujuk kepada orang-orang yang mengerti benar tentang iman Kristen.
orang-orang yang memandang ajaran itu sebagai ajaran ilahi. Dan setelah diterangi oleh Roh Kudus, kemudian mereka mempelajarinya dengan baik-baik dan menemukan hikmat yang sejati di dalamnya. Hikmat yang tersembunyi bukanlah hikmat duniawi, bukanlah seperti hikmat yang ditemukan oleh manusia di dunia ini, atau diterima oleh orang-orang yang hidup secara duniawi yang dikuasai oleh kesombongan, yang dikuasai oleh nafsu, keinginan daging, atau kesenangan duniawi, bahkan menolak Roh Kudus, bukan. Akan tetapi hikmat yang bersifat tersembunyi dan bersifat rahasia ini merujuk kepada karya keselamatan Allah kepada dunia melalui kedatangan Yesus Kristus, di mana Ia telah mati dan mewujudkan rahasia tersebut. Bahkan melalui kebangkitannya, Dia membuktikan bahwa maut sudah bertekuk lutut di hadapannya, maut sudah dikalahkan. Oleh karena itu hikmat sejati ini, penguasa-penguasa dunia, orang-orang yang tidak hidup dalam kepercayaan, tidak akan pernah mengenali hikmat yang sejati ini. Karena dalam bacaan kita dikatakan, kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia ini. Jadi apa yang masih dikuasai oleh dunia, itu tidak akan pernah mengerti dan tidak akan pernah mengenal hikmat yang sejati ini. Dikatakan dalam bacaan kita, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Inilah hikmat yang sejati itu. Hikmat yang sejati ini hanya Roh Kudus yang dapat menyampaikan hal ini kepada manusia. Bukanlah manusia yang mengetahuinya dengan sendiri. Oleh karena itu manusia yang hidup dalam keduniawian tidak akan pernah menginginkan segala sesuatu yang berasal dari Allah. Karena bagi dunia ini, apa yang berasal dari Allah itu akan dianggap sebagai sesuatu kebodohan. Bapak Ibu yang kekasih, mengenai ini, sadar atau tidak, masih banyak di antara kita yang berpikir sama seperti manusia yang masih memiliki keduniawian. Dan orang-orang yang semacam inilah orang-orang yang masih hidup dalam pikiran keduniawian, yang menolak hal-hal yang bersifat rohani, merasa tidak masuk akal karena hidup mereka dipenuhi dengan perspektif yang baru, yang menganggap bahwa semuanya itu tidak masuk akal, yang menganggap bahwa semuanya itu tidak mungkin. Pikirannya hanya tertuju kepada apa yang dikatakan oleh rasio, apa yang dikatakan oleh pikirannya sendiri. Karena orang-orang ini tidak mau direpotkan dengan memandang hidup dari perspektif hikmat yang sejati. Dan tentunya mereka ini adalah orang-orang yang menolak pimpinan Roh Kudus karena lebih mendominankan pikirannya, lebih mendominankan apa yang dikatakan oleh dunia ini. Bapak Ibu yang kekasih, kiranya kita semua hidup menjadi orang-orang yang percaya, yang hidup berlandaskan hikmat yang sejati, hikmat Allah. Karena firman yang hidup itu telah menghidupkan kita. Tuhan telah menebus kita, yang terbukti dari penyalibannya, yang terbukti dari kematian dan kebangkitannya. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa,
kita berdoa. Bersyukur buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih sekiranya Tuhan memberkati kami bahwa bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi juga sebagai pelaku firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, kuasai kami, sehingga kami tetap senantiasa hidup dipenuhi dengan hikmat yang sejati, yaitu hikmat yang berasal daripada Tuhan sendiri. Bapa di sorga, hari ini kami akan mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan melindungi kami, kiranya kesehatan sepanjang hari ini terus kami alami dalam langkah kehidupan kami. Jauhkan segala mara bahaya, kecelakaan, penyakit yang hendak mendatangi kami hari ini. Bapa di sorga, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan hidup, yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya menolong mereka, menguatkan mereka dalam melewati semuanya ini, dalam melawan setiap penyakit dan pergumulan hidup yang mereka alami. Kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami, buat orang-orang yang memerintah kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada mereka, kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Biarlah mereka dapat memerintah kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas di awal pekan. Kiranya Tuhan memberkati.